Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nurlaila Agustin, NIM 103042400050. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas saya pada mata kuliah kalkulus untuk materi sub CLO 4. Soal pertama, dalam algoritma pembelajaran mesin, kita sering memerlukan perhitungan fungsi biaya yang melibatkan integral dari fungsi kesalahan. Misalkan, kita memiliki fungsi kesalahan H kecil T yang didefinisikan sebagai berikut. H kecil T sama dengan T per dalam kurung 1 tambah T kuadrat tutup kurung kuadrat. Untuk soal yang pertama, jika H besar T merupakan anti turunan dari H kecil T, maka tentukan H besar T. H kecil T sama dengan T per dalam kurung 1 tambah T kuadrat tutup kurung kuadrat. Kita akan menggunakan pemisalan substitusi, yaitu U sama dengan 1 tambah T kuadrat, sehingga turunannya atau DU sama dengan 2T dt, dan setengah DU adalah T dt. Lalu H besar T sama dengan integral dari T per dalam kurung 1 tambah T kuadrat tutup kurung kuadrat dt, yaitu kita misalkan tadi U adalah 1 tambah T kuadrat, karena dia ada di bawah, jadi naik ke atas sehingga U pangkat minus 2, kemudian T-nya adalah setengah dari DU. Kita keluarkan setengahnya, sehingga kita integralkan U pangkat minus 2 DU, hasilnya menjadi sama dengan min 1/2 U pangkat minus 1 tambah C, atau sama dengan minus 1/2 kali U tambah C. Lalu kita substitusikan kembali U, yaitu minus 1/2, U-nya adalah dalam kurung 1 tambah T kuadrat tambah C. Lalu soal yang ke B, nilai dari fungsi biaya dihitung dari integral tertentu dari fungsi kesalahan H kecil T dalam interval tertentu. Hal ini memberikan pengukuran terbaik untuk menentukan kinerja model pembelajaran mesin dalam interval tersebut. Hitung nilai fungsi biaya pada interval 0 sampai 2. Karena kita sudah mencari integral dari T per dalam kurung 1 tambah T kuadrat tutup kurung kuadrat dt, sehingga hasilnya adalah minus 1/2 dikali 1 tambah T kuadrat, dengan hanya kita tinggal mencari intervalnya, yaitu pada 0 dan 2. Kita substitusikan T menjadi 0 dan 2, sehingga didapatkan hasilnya adalah minus 1/2 dikali 1 tambah 2 kuadrat dikurang minus 1/2 dikali 1 tambah 0 kuadrat, dan hasilnya adalah minus 1/10 tambah 1/2, hasilnya adalah 2/5. Lalu soal nomor C, tentukan C aksen X jika Cx adalah integral dengan batas 1 tambah X kuadrat sampai dengan 5, T per dalam kurung 1 tambah T kuadrat dalam tutup kurung kuadrat dt, sehingga hasilnya adalah kita tentukan C aksen X, yaitu min H dalam kurung 1 tambah X kuadrat dikali D per dx 1 tambah X kuadrat. Kemudian hitung turunan bawahnya, yaitu D per dx tutup kurung 1 tambah X kuadrat, yaitu turunan dari ini adalah 2X. Kemudian substitusikan pada HT, yaitu sama dengan 1 per dalam kurung 1 tambah T kuadrat tambah tutup kurung kuadrat. Sehingga setelah kita substitusikan, hasilnya adalah
dalam kurung 1 tambah X kuadrat sama dengan 1 tambah X kuadrat per dalam kurung 1 tambah dalam kurung lagi 1 tambah X kuadrat, 1 kurung kuadrat, lalu kuadrat lagi. Sehingga C, aksen X sama dengan minus 1 tambah X kuadrat per 1 tambah dalam kurung 1 tambah X kuadrat dikuadratkan, kemudian dikuadratkan kembali dikali 2X. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 2X, tutup kurung, buka kurung, 1 tambah X kuadrat, tutup kurung, per 1 tambah dalam kurung 1 tambah X kuadrat, pangkat kuadrat, kemudian dikuadratkan kembali. Soal nomor 2, yang pertama diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 hingga x sama dengan 9. Hitung volume benda putar yang terbentuk jika daerah di bawah kurva diputar mengelilingi sumbu x. Nah, rumus volumenya adalah volume sama dengan P, integral dengan batas A sampai B, kemudian fx kuadrat dx. Fx-nya adalah akar x dengan batasnya A dan B, yaitu 1, A sama dengan 1, dan B sama dengan 9. Kemudian kita cari fx kuadrat, lalu substitusikan x dengan akar x, sehingga didapatkan hasilnya adalah x. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume yang tadi, sehingga V sama dengan V integral dengan batas 1 sampai 9x dx, hasil dari fx. Kita cari dulu integral dari x. Integral dari x dx adalah 1 per 2 x kuadrat, atau bisa kita artikan sebagai x kuadrat per 2. Kita masukkan kembali hasilnya, sehingga Pi dikali x kuadrat per 2 dengan batas 1 sampai 9. Kemudian kita substitusikan 1 dan 9, sehingga hasilnya menjadi Pi dalam kurung 9 kuadrat, substitusikan X menjadi 9, per 2 minus, substitusikan 1 ke X, jadi 1 kuadrat per 2. Hasilnya adalah Pi dalam kurung 81 per 2 dikurang 1 per 2, hasilnya menjadi Pi 80 per 2, dan hasil akhir adalah 40 Pi. Untuk soal 2 yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan f kuadrat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Hitunglah volume benda putar yang dihasilkan apabila daerah di bawah kurva mengelilingi sumbu x. Sama seperti tadi, caranya adalah rumusnya adalah volume sama dengan P, integral dengan batas A dan B, A sampai B, fx kuadrat dx, dengan batas A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Fx-nya adalah x kuadrat, sehingga fx kuadrat adalah x pangkat 4. Kemudian kita substitusikan ke rumus volume tadi, sehingga hasilnya menjadi Pi integral dengan batas 0 sampai dengan 1 x pangkat 4 dx. Kita cari dulu integral dari x pangkat 4, yaitu 1 per 5 x pangkat 5, sehingga hasilnya adalah x pangkat 5 per 5. Kita substitusikan, kita masukkan kembali ke dalam rumus, sehingga x pangkat 5 per 5 isinya harusnya, lalu kita masukkan batasnya yaitu 0 sampai dengan 1. Kita ganti x 0 dan x sama dengan 1. Didapatkan Pi 1 pangkat 5 per 5 dikurangi 0 pangkat 5 per 5. Sama dengan Pi 1 per 5 dikurangi 0. Sehingga hasilnya adalah Pi dikali 1 per 5. Atau Pi per 5. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.